Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Shalom dan salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Salam jumpa kembali di pagi yang Tuhan hadirkan bagi kita melalui sapaan firman Tuhan yang akan mengawali, bahkan akan menyertai perjalanan hidup iman kita hari ini. Firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16 berbunyi sebagai berikut. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Bapak saudara jemaat Tuhan, intisari firman Tuhan, refleksi firman Tuhan hari ini adalah terlalu banyak pertimbangan. Bapak saudara, melalui nas firman Tuhan yang kita baca, mengisahkan peristiwa ketika terjadi perang merebut kemerdekaan dari suku Israel terhadap suku-suku yang ada di sekitarnya, secara khusus dari tangan Yabin, seorang raja yang berkuasa di tanah Kanaan itu. Deborah adalah seorang pemimpin, juga sebagai seorang hakim yang memimpin pertempuran untuk merebut daerah-daerah suku-suku Israel saat itu. Deborah sangat menghendaki supaya semua suku-suku Israel terlibat dalam peperangan itu. Namun pada kenyataannya, tidak semua suku terlibat untuk membantu peperangan merebut tanah dan bahkan kemerdekaan mereka dari pihak Raja Yabin. Ada yang tidak terlibat, dan salah satu yang diungkapkan dalam firman ini adalah suku Ruben. Alasan suku Ruben tentu tidak terlibat dalam peperangan pertempuran merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah terlalu banyak pertimbangan. Entah apa yang dipertimbangkan oleh suku Ruben dan pasukan-pasukannya. Mungkin jarak tempuh yang harus mereka lalui cukup jauh dan harus menyeberangi sungai Yordan. Alasan dan pertimbangan ini cukup masuk akal. Seringkali juga menjadi alasan bagi kita hari ini. Jarak yang harus kita tempuh memakan waktu, biaya, bahkan terkadang perjalanan dan perjuangan hidup kita berhadapan dengan tantangan, khususnya menyeberang sungai Yordan. Sehingga wajar jika suku Ruben terlalu mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Alasan yang berikut yang juga mungkin masuk akal adalah mereka terlalu mempertimbangkan soal keamanan istri dan anak-anak mereka sendiri. Mereka meragukan dan bahkan mencemaskan keamanan keluarga mereka di rumah. Saudara, ini juga sangat masuk akal dan juga seringkali menjadi alasan bagi kita untuk tidak terlibat dalam pelayanan, bahkan juga dalam perjuangan bersama di tengah-tengah persekutuan. Ada juga yang mengungkapkan bahwa alasan suku Ruben untuk tidak mau terlibat adalah karena mereka memikirkan masalah-masalah pekerjaan. Mereka sedang berada di tengah-tengah upaya untuk menanam dan menuai di tanah yang mereka garap pada saat itu. Tetapi apapun alasannya, suku Ruben tidak terlibat dalam perebutan kemerdekaan itu adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab Allah telah memerintahkan pada Deborah sebagai hakim dan seorang pemimpin untuk melibatkan semua suku-suku dalam kerajaan Israel terlibat dalam mempertahankan wibawa dan keutuhan wilayah yang mereka kuasai saat ini. Dapat saudara jemaat Tuhan, kisah ini menjadi inspirasi bagi kita dalam beberapa hal. Yang pertama, bahwa pertimbangan itu harus tetap ada. Sebab dalam hidup kita, jika kurang pertimbangan, akan membuat kita ceroboh dan gegabah dalam mengambil keputusan.
Tetapi yang masalah adalah kalau terlalu banyak pertimbangan, itu yang akan menghambat langkah, usaha dan perjuangan kita bersama. Coba kita lihat pengkhotbah pasal 11 yang keempat. Siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menabur. Artinya bahwa terkadang yang muncul dalam pikiran dan perasaan kita ketika kita memulai perjuangan adalah keraguan dan kegagalan. Pertimbangan terlalu banyak. Akibatnya apa? Susah untuk maju dan melangkah. Prinsip yang kedua adalah kegagalan seringkali terjadi bukan karena besarnya tantangan, tetapi karena besarnya ketakutan dalam diri kita. Terlalu besar ketakutan dalam diri kita akan membuat kita sulit untuk melangkah, sulit untuk mengambil keputusan. Padahal setiap keputusan selalu ada risiko. Dari kisah suku Ruben yang terlalu banyak pertimbangan menyebabkan dia tidak ambil bagian dalam perjuangan bersama. Semoga jemaat Bapak Ibu sekalian merenungkan kesaksian firman Tuhan ini, bahwa sekecil apapun peran dan tanggung jawab kita, jika kita jalani bersama-sama, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Sebab tidak ada sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah di dunia ini. Semuanya harus diperoleh melalui perjuangan, dan perjuangan harus bersama-sama. Keberhasilan yang kita raih juga ditentukan seberapa besar kita menciptakan kerjasama. Jangan membiarkan orang lain setengah mati kerja melayani, lalu ada yang duduk-duduk mendengarkan alunan seruling seperti suku Ruben. Jika ada kesempatan untuk berjuang bersama, untuk mengambil tindakan bersama, mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil langkah bersama. Kita tempuh perjuangan bersama. Kita jalani hidup bersama. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak pertimbangan. Takut untuk mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Bapa untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Kami sudah mendengarkan firman dan refleksi firman. Dari kisah perjuangan hamba-Mu Deborah memimpin perjuangan suku-suku Israel untuk mempertahankan kemerdekaan dari pihak asing yang hendak merebut tanah dan wilayah mereka. Tetapi di antara mereka ada satu suku yang tidak mau terlibat, suku Ruben. Terlalu banyak pertimbangan, tidak mau ambil peduli dengan perjuangan saudara-saudara mereka sesuku mereka. Mereka lebih mementingkan masalah-masalah rumah mereka, lebih mementingkan masalah pekerjaan, lebih mementingkan resiko dan tidak mau ambil susah. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk refleksi firman. Kiranya kami belajar untuk menata hidup bersama, berjuang bersama. Terlalu banyak pertimbangan membuat kami gagal. Kurang pertimbangan juga membuat kami gagal. Lalu yang tepat adalah pertimbangan matang. Keberanian untuk melangkah melalui pertimbangan. Bapa, untuk kehidupan hari ini, ke dalam tangan kami menyerahkan segala kehidupan. Tuhan tuntun atur langkah kami, mulai dari rumah, di jalan, di tempat kerja. Tuhan lindungi, Tuhan sertai kehidupan seluruh jemaat. Karena dalam lindungan-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu terus maju dan melangkah. Walaupun hari ini, bahkan beberapa waktu lamanya, jemaat-Mu banyak yang terbaring lemah di rumah karena sakit, di rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah Bapa, kiranya hadir melawat seluruh jemaat Tuhan yang sementara terbaring lemah di rumah oleh kondisi yang lemah karena gangguan kesehatan. Bilur-bilur-Mu ya Tuhan, menjamah dan memulihkan seluruh jemaat-Mu. Berkati jemaat dalam pekerjaan hari ini, apapun yang dikerjakan, berhasil, rumah tangga mereka sejahtera di tengah hidup di dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami hari ini dalam rancangan dan dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Gembala yang setia. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.